Ya, kalau tanggapan gue sih sama halnya kayak pandemi ini, bro. Pandemi itu sekarang kita harus bersahabat. Jadi wasit juga harus disahabatin. Selamat datang kembali di Setpiece Football Podcast. Hari ini kita kembali dalam edisi Voice of Football dan kita telah kedatangan bintang tamu spesial, seorang penggemar Juventus, Juventinis sejati. Kita sambut Bung John Sandro. Halo. Forza Juve, Forza. Wah, gila. Gimana kabar, Bro? Sehat. Sehat. Gimana kabar lu? Sehat? Sehat. Mantap, Nah, ya. tadi kenapa gue sebut lo Juventinis sejati nih, teman-teman Setlister juga tahu. Biar tahu juga, Bung John Sandro ini, kalau lu lihat mobil yang dia pakai sehari-hari itu satu mobil ketutup logo Juventus, bro, ya kan? Dan apa kalau gue nggak salah 3/4 ya. Dan kalau gue nggak salah, salah satu anak lu juga ada aura-aura nama Juventus ya kan? Iya kan? Oh iya, ya, pasti. Juventino. Juventino. Nah, lu artinya membawa Juventus ke dalam kehidupan ya. Gila, Ya, pasti. luar Sampai biasa konsep itu. hitam putihnya gua bawa juga. Bro, gue izin nih kalau kita ngobrolin Juventus ya kan. Mungkin gua inilah sedikit pinggirkan dulu Serie A karena kita tahu kalau di Italia di Serie A Juventus ini kan terlalu digaya ya bro ya. Udah lebih dari 30 kali juara Italia dan katanya liganya ini diganti aja namanya Liga Juventus. Liga JJ. Liga JJ ya. Kalau kita main ke Eropa bro, oke lah kita mungkin ambil di Liga Champion ya. Kemarin kita lihat di match day pertama di Champions League musim ini, Juventus malah berhasil mengalahkan juara bertahan Chelsea ya 1-0 gitu ya. Langsung on track gitu bro, ya kan? Yes. Dan kita tahu Juventus ini dalam 5 sampai 6 musim terakhir ini selalu lolos ke 16 besar kan. Gitu. Ya, walaupun di 2 musim terakhir kalau gua nggak salah kandas ya di sama Porto sama Lyon ya. Ya kan? Betul. Nah, sejatinya gue tahu Juventus ini kan 9 kali bro nembus final Liga Champion gitu ya. Banyak tapi baru 2 kali juara nih. Nah, kalau gue nggak salah di tahun 85 bareng Michel Platini gitu. Kemudian dan tahun 96 ya. Waktu itu Conte masih main kalau nggak salah. Ya, gue nonton tuh kalau nggak salah lawan Ajax terus menang adu penalti kan. 4-2, betul. 4-2. Nah, dari 9 kali Juve ke final dan hanya 2 kali juara, kalau kita bandingin dengan tim-tim lain ya, bro. Misalnya kita sebut aja Milan ya, AC Milan, 11 kali ke final, 7 kali juara. Kemudian ada Bayern Munchen 10 kali ke final, 5 kali juara. Real Madrid 16 kali ke final, 13 kali juara. Bahkan tim yang di bawah itu pun, misalnya kayak Inter Milan baru 5 kali ke final, itu udah 3 kali juara. Gitu. Artinya winning rate-nya Juve di Liga Champion di final itu kecil banget gitu ya. Nah, dan terakhir Juve ke final Champion di 2016-2017 17 ya di 2017 itu pun kandas dibantai Real Madrid 4-1 kalau gua nggak salah. Di mana Ronaldo waktu itu cetak 2 gol, ya kan? Nah, habis itu Ronaldo nggak lama diambil oleh Juve. Ya kan? Dibeli cukup mahal waktu itu dengan tujuan utama memenangkan Liga Champion. Gitu. Nah, tapi sayangnya dalam 3 tahun perjalanan belum kesampaian, ya kan? Dan banyak yang bilang nih bro, Juve ini dikutuk di Liga Champion, gitu. Apa pendapat lo soal ini? Emang susah kalau dia menjawab pertanyaan ini ya. Ya memang si Juve sendiri perjalanannya memang dari 9 kali masuk final ya, baru 2 kali memang persentase paling kecil ya. Cuman gue juga bingung sih sebenarnya kalau dibilang kutukan Liga Champion pasti dikaitkan sama gelandang salah satu klub itu ya. Yang dulu Buffon tidak ngaku, ibarat kata bilangnya gitu. Dikait-kaitkan dengan hal itu. Siapa? Sule atau siapa ya? Sule ya, bukan ya, Mentari ya. Iya. Jadi banyak yang dikait-kaitkan dengan hal itu. Dikutuk lah Juve gak akan juara champion. Cuman bagi gua sih bukan dari situ sih. Gua sendiri awal suka Juve itu mungkin juga di awal-awal dia pas champion kedua ya. Di tahun 95-96 itu. Jadi
apa gue mengutuk diri gue sendiri kan semenjak gue suka gue belum pernah jadi juara champion gitu. Ya kan, gue juga nggak tahu bro. Nah, kalau lihat dari statistik sih emang kecil banget sih. Ya kita akuin memang di champion itu Juve memang belum. Ya ada apa sih bro? Belum diberikan. Gitu? Ada apa gitu? Kalau bahasa pemikiran gue, Juve itu mungkin belum siap mental kalau dikasih juara berkali-kali. Takutnya jadi arogan sama kayak klub kita, teman-teman kita sebelah gitu kan. Begitu dia berapa kali juara, kalau ketemu selalu membawa itu lagi. Soalnya kan jadi Juve itu bro luar biasanya di 70-an, 80-an, 90-an, 2000 awal, 2010. 2010-an itu semuanya ke final Liga Champions. Artinya tiap dekade Juventus masuk final champion bro. Gila ya, artinya apa nih yang salah, maksudnya apa maksud gue, kenapa gitu loh? Memang bener ada curse ya, ada kutukan ya, apa ya. Kalau kutukan sih gue nggak tahu ya. Jadi kalau di kayak 2017 lah terakhir itu benar-benar kans banget kalau melihat data ya. Dia itu 84-85 champion pertama, 94-95 champion kedua. Beda 10 tahun. Beda 20 tahun, harusnya berlanjut tuh angka kan, 84-85. 2016, 2017. Kan dia final ketiga, final yang diharapkan 20 tahun ke depan itu dapat champion. Ternyata gagal juga. Gagal itu kan waktu itu sempat skor 1-1 di paruh pertama. Tapi tapi kalah kelas lah, waktu itu kalah kelas lah. Ya, kalah kelas oke lah dengan adanya berbagai bintang di sana ya. Ya, Madrid kan lagi gila-gilanya itu ya. Betul. Cuman di babak pertama 1-1 ada isu terbaru waktu itu kan di 2017, Bonucci ribut sama Daniel Alves. Itu yang membuat kacau ya sih, seakan-akan pertahanannya hancur jadi 4-1. Iya. Ya jadi kayak dikutuk dong ya. Kayak dikutuk ya. Dikutuk ya. Enggak, tapi lo sendiri masih optimis ya, walaupun kan kita tahu tadi gue sebut setelah Ronaldo datang ternyata nggak ada perubahan yang signifikan, maksudnya di Liga Champions. Bahkan tahun lalu kan cukup ngenes juga tuh kalahnya ya yang sama Porto ya. Iya. Betul. Gitu. Nah, tapi itu lo sendiri masih optimis ya kalau Juve ini paling nggak sebelum masih bisa menang Liga Champions ya. Kalau optimis sih buat tahun sekarang ya bro ya, tahun sekarang ya. Yang sekarang berjalan sekarang ini, maksud gua. Iya. Sekarang ya. Kalau optimis sih ya jujur aja sih, kalau harapan pasti maunya juara. Tapi kalau secara optimistik ya masih 50-50 lah, karena memang kondisi dari sekarang Juventus itu, even ya pelatihnya masuk si Allegri nih ya. Allegri selalu membawa terakhir ke final di 2017 gitu kan. Nah itu sih harapan gue, yang mungkin dari strateginya Allegri membawa Juventus ini bisa semaksimal mungkin lah sampai juara champion gitu. Tetap siap. Harapan dan optimis tuh ada. Jadi ada secercah optimisme ketika Allegri datang ya, dan Ronaldo pergi sayangnya ya. Tapi semenjak Ronaldo ada di 2018, itu kenapa tuh? 3 tahun yang sampai final aja enggak gitu loh. Iya. Kan? Ada. Kalau sebelumnya Juve di 2017 terakhir bisa sampai final gitu kan. Nah, yang setelah itu 2018 seakan-akan malah jadi kendor ya. Malah jadi kendor banget gitu. Ya kalau kondisi sekarang mungkin yang gua jadi pesimis itu ada di lini tengahnya soalnya. Kalau lini tengahnya tuh masih kurang seperti zaman-zaman eranya sebelumnya, tuh pasti ada yang kuat banget gitu jadi jenderal tengah. Dulu ada Edgar David, Marquisio, sampai Pavel Nedved, semuanya tuh Pirlo, di era-era itu Pirlo segala macam itu di tengah ada seorang jenderal lapangan itu ada. Kalau gue lihat tahun ini masih belum nemu jenderal lapangan tengahnya tuh yang bisa menyuplai bola ke depan tuh seperti apa gitu. Sama pas Ronaldo di Juve juga kemarin 3 tahun terakhir ini, jenderal lapangan tengahnya belum nemu buat nyuplai ke depan. Buat nyuplai ke depan ya. Jadi salah satu problemnya adalah di lapangan tengah ya. Tapi lo sendiri melihat bahwa kutukan Juve ini bisa saja berakhir sebenarnya kan, gitu ya. Ya. Kan nggak perlu nunggu 10 tahun lagi, Bung John ya, 10 tahun lagi, 2025 kelamaan nanti, ya kan. Ini aja duduk 5 tahun, Pak. Nah, tapi gue mau mampir lagi sedikit ke Eropa nih ya, tetap di Eropa.
Jadi kita tahu kan ada wacana pembentukan European Super League ya, Liga Super Eropa ya. Di mana kompetisi ini katanya mau dibuat untuk menyaingi atau menggantikan Liga Champion. Gitu. Nah, kita tahu bahwa European Super League atau Liga Super Eropa ini awalnya kan ada 12 klub pendiri ya. 12 klub pendiri di mana ada waktu diumumkan sama Florentino Perez, ketua ISL sekaligus presidennya Madrid, itu di situ ada 6 klub Liga Inggris, 3 klub Liga Spanyol dan 3 klub Liga Italia, termasuk AC Milan, Inter dan Juventus, ya kan. Nah, tantangannya memang ISL ini banyak sekali dari seluruh dunia, penggemar, pelatih, ya, manajer sampai politisi pun ikut menentang karena takut akan ada elitisme ya, sekelompok elit saja dan daya saingnya jadi berkurang. Nah, ujungnya sekarang kalau kita tahu bahwa dari 12 klub itu 9 ternyata telah ya mengundurkan diri lah ya, dia sudah mengirimkan surat pernyataan maaf ke UEFA ya bahwa ini adalah kesalahan dan mereka komit untuk kembali ke jalur yang jalur UEFA gitu ya. Nah, seperti kita tahu dari 12 itu ternyata ada 3 klub yang masih bertahan ya, itu Barcelona, Real Madrid dan Juventus. Di mana kita tahu serang-serangan akhirnya tuh. Jadi UEFA nuntut 3 klub itu, kemudian balik dituntut. Dan kemarin kalau gue baca hasil pengadilan akhirnya mengabulkan permohonan 3 klub itu bahwa ISL ini boleh dilanjutkan. Mereka nggak harus patuh manut ke UEFA. Nah, walaupun begitu, UEFA sendiri masih menentang keras sebenarnya gagasan terselenggaranya ISL ini. Tapi dari yang gue baca nih, Agnelli ya sebagai wakil ketua ISL, ya dia sempat bilang bahwa game ini harus ada karena ini akan merubah dari kompetisi virtual yang digandrungi anak muda itu membawa kompetisi virtual jadi nyata gitu ya, karena yang main adalah klub terbaik. Iya kan? Klub elit lah ya. Yes. Nah, menurut lu sendiri nih, Bung John, kenapa sih maksud gua Juventus tuh ngotot banget mau ngadain European Super League ini? Apakah semata-mata uang maksud gua atau gimana? Atau pengen jadi juara terbaru gitu ya, karena champion nggak berhasil. Nggak. Kalau gue lihat sih, memang kalau persaingan tapi itu boleh juga itu ya, boleh juga ya tadi. Ya gimana bro? Kalau gue lihat dari sisa 3 ini mungkin dari Juventus, Barca, sama Real Madrid mungkin karena satu paham ya, Italia dan Spanyol itu biasa selalu menganggap bumi itu datar. Jadi selalu satu konsep gitu. Tapi intinya sih kalau menurut gue ini balik lagi ke bisnis seperti apa untuk secara profit dari sisi finansial ya. Kalau dari sisi Juve sendiri sih memang kalau gue lihat dia memang kalau gue baca itu dia rugi 3 tahun berturut-turut ya. Selama dari 4 tahun lah 2017 sampai pembelian Ronaldo, apalagi pandemi kondisi sekarang. Kalau menurut gue sih ISL ini bentuk adalah untuk tren baru, image baru, supaya ada sesuatu hal tuh yang setelah pandemi nih ada bisnis baru yang ada gitu bro. Jadi ISL ini adalah tren baru, ekspansi juara, ada juara-juara baru gitu kan, dengan klub-klub elit yang ada gitu kan, lebih menggengsikan lah dari sisi. Dan hadiah uangnya kan kita tahu menggiurkan juga kan, menggiurkan banget. Lebih dari champion gitu ya. Dan ngotot banget ini Agnelli mau bikin ini ISL gitu loh. Apa udah bosan main di Liga Champion, di Liga Italia gitu kan? Iya, karena pengen jadi juara baru ya. Tapi jujur itu kayaknya jawabannya, iya kan? Iya, mungkin bisa jadi juara di ISL ini ya. Tapi di luar itu emang kalau gue baca lagi, mereka bertiga ini melihat dari sisi keuangan untuk pengelolaan champion ini nggak transparansi. Jadi ibarat kata ada satu ekspansi yang membentuk suatu era baru dengan sepak bola baru dengan new era yang super elit seperti itu sih menurut gue. Iya. Transparansi lah ya, transparansinya kurang kalau yang gue baca ya, untukin kenapa terbentuknya European Super League ini. Tapi kalau Juve main di sana, mungkin gue bertanya-tanya juga tuh, udah puluhan tahun nggak menang Liga Champion, juara Serie A juga enggak, kok bisa main di klub gabungan klub elit? Karena emang dia termasuk klub elit dari sejak dulu, bro. Gila, 9 kali masuk final, bro. Iya. Jadi memang cuma baru 2 kali ya. Tapi memang berarti ini bisnis ya, bro ya. Kita lihat ini sebagai bisnis. Gue lebih ngeliat ke arah bisnis. Nah, bro, gue izin nih bro, gue harus menanyakan ini gitu ya.
karena biar afdol lah gitu. Mumpung gua ketemu lu nih. Ya. Nah, jadi kalau ngobrolin Juventus, kita banyak yang bilang kalau Juve ini identik dengan sang pengadil di lapangan hijau, wasit. Gitu ya. Ya, wasit. Nah, kaitannya mungkin dengan beberapa kemudahan, kontroversi yang terjadi ketika Juve main di atas lapangan. Gitu. Nah, gue ngelihat ini juga bisa efek mungkin dari Calciopoli, ya. Karena kita tahu waktu itu Luciano Moggi kan sempat akhirnya dijatuhi larangan beraktivitas di dunia sepak bola kan, gitu. Nah, tapi mungkin juga bisa dari kejadian-kejadian sebelum Calciopoli itu sendiri gitu. Nah, tapi buat gua Calciopoli itu kan udah lama ya, udah 15 tahun. Mungkin anak-anak sekarang juga nggak tahu dulu udah sempat terjadi Calciopoli gitu. Nah, tapi masih ada di mindset orang gitu. Nah, sebagian orang bahkan sampai dengan saat ini itu masih sangat mengidentikan Juventus itu dengan wasit. Ya. Bahkan sampai kalau lu sempat lihat ada memes itu mengenai formasi wasitnya Juventus. Gitu kan. Iya kan? Biasa formasi pemain ini ada formasi wasit gitu kan. Nah, apa tanggapan lo sebagai Juventini terhadap ini, Bro? Ya, kalau tanggapan gue sih sama halnya kayak pandemi ini tuh. Pandemi itu sekarang kita harus bersahabat. Jadi wasit juga harus disahabatin. Enggak. Bercanda. Tapi itu bukan. Jadi kalau tanggapan gue memang ya balik lagi sih nggak jauh-jauh seperti cemohan supporter kompetitor kita nih kan. Jadi selalu identik dengan wasit. Kompetitor ini siapa? Kompetitor ini siapa ini? Kompetitor ini maksudnya di Serie A, Pak. Oh, di Serie A. Ada di Serie A. Bukan di liga-liga lainnya. Masih di satu bisa dihitung lah, bisa dihitung jari lah. Iya, bisa dihitung. Iya. Gimana? Kalau gue lihat sih ya memang setelah kasus Calciopoli, identik wasit ini dilepas dari Juve susah banget, bro. Ditambah ada hal-hal kebetulan yang memang jadinya dianggap jadi lagi gitu ya. Wasit lagi. Padahal sekarang udah transparansi, sudah udah sembuh. Sudah sembuh loh. Udah ditutup loh ke Serie B. Iya, ke Itu masa hitamnya, Bro. Jadi makanya konsepnya emang masa hitam putihnya Juve itu ada. Oke. Jadi lo menganggap bahwa keidentikan Juventus dengan wasit ini salah satunya karena efek Calciopoli ya. Jadi orang walaupun apapun yang terjadi ngaitinnya ke situ lagi gitu ya. Betul. Selama masih eranya yang ya misalnya anak gue baru akan besar, nah mungkin akan tadi yang lo bilang lupa lah, nggak akan ke arah situ gitu. Tapi kalau yang era-era sebelumnya sudah mengalami itu umur 28, 30 sampai 40 pasti mengidentikannya tuh nggak jauh dari wasit. Pemain ke-12 pasti selalu itu. Iya. Ya, gue sebagai itu nggak bisa. Tapi lo sendiri, tapi gue penasaran. Lo sendiri sebagai Juventini ngerasa nggak memang Juventus sering dibantu wasit? Ngerasa nggak? Kalau di 2000, ya kalau waktu 2004, 2005 sebelumnya ya. Gue merasa, jujur ya. Jujur kok ini ada hal-hal yang nggak apa-apa. Iya, di luar itu. Tapi setelah era di atas 2010 ke atas sana sih menurut gue enggak seperti itu. Jadi udah hilang. Ada hal-hal yang kebetulan tapi dianggapnya inilah. Kalau ibarat kata temen gue tuh bilang vouchernya wasitnya belum habis. Oh, voucher ya, bahasa voucher juga timbul karena Juve ini kayaknya. Juve jadi ada voucher wasitnya sisa berapa lagi nih gitu kan bahasanya kan. Cuman bagi gue itu enggak. Jadi gue ngerasa memang sempat ada masanya lo merasa itu ya. Oke. Di sebelum tahun 2000-an kata orang juga udah mulai itu sebenarnya. Ya. Udah mulai, cuma maksudnya gue belum terasa banget ya, yang terasa banget era 2000-an itu. Sampai bener-bener dicek sampai di 2006 ya, itu yang waktu dicek itu ya. Tapi mau nggak mau ya lu sebagai Juventini ya terima dong ya berarti ya. Maksud gue. Ya mau gimana lagi anggapan orang begitu kan? Let it flow berarti. Ya kalau gue sebagai gue pribadi ya gue nggak tahu Juventini yang lain ya. Kalau itu ya gue terima karena kondisi yang dilakukan sama klub yang gue sukain itu ada hilafnya gitu di saat itu. Jadi mengidentikan dan secara membrand image kan tuh wasit ada di Juve gitu. Ya gue terima bro. Ya gitu aja. Oke. Ya inilah fair enough lah ya. Fair enough. Ya. Tapi maksud gue lo sendiri melihat dulu sempat Juve ada dalam periode itu, tapi sekarang sih enggak rasanya ya. Lebih transparan. Semua udah jelas ada VAR segala macam.
Iya, Ya, iya, susah iya, sih, iya. susah sih. Mungkin salah satunya juga karena bajunya mungkin mirip dengan baju wasit dulu, Bro. Makanya baju wasit sekarang kalau di Itali kita lihat diganti kan, hijau sama Iya, pink ya. iya, 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 supaya iya. nggak saru ya kan. Just kidding, Bro. Speechless gue Ah. itu. Iya, iya, iya. Nah, Bung John, gua Hmm, izin masuk sedikit lebih dalam ke Juventus saat ya, ini. Kalau kita lihat Juve kedatangan Federico Chiesa ya di ya, 2020 dari Fiorentina. Waktu itu kalau nggak salah memang sampai sekarang pun masih dipinjam kayaknya, dan baru ya. akan dibeli permanen di tahun depan kalau gua nggak salah. Nah, Betul. Chiesa sendiri kita lihat di usia yang masih sangat muda, 24 tahun, itu menjelma jadi pemain yang luar biasa dengan Ya, agresivitasnya, membawa, kalau gue bilang sih, membawa warna lain ya di Italia, warna berbeda lah dia bawa. Kemudian betul. dia kemarin mengantarkan Italia juara Euro 2020 gitu. Ya, betul. Uh, gue dengar juga beberapa klub besar di Eropa itu sudah tertarik ke Chiesa, Udah mulai seperti ngincar gitu. Chelsea, Bayern Munchen ya. Dan bahkan katanya Chelsea itu sebenarnya udah memberikan penawaran ke Juve waktu itu 100 juta euro, tapi Juve menolak dan bilang Chiesa is untouchable gitu ya. Nah, menurut lo sendiri nih sebagai Juventini, menurut lo apakah Chiesa saat ini merupakan pemain terpenting untuk Juventus yang bisa bangun kembali dinasti kejayaannya Juve? Ya, kalau bagi gua sendiri sih gua lihat Chiesa adalah memang suatu sosok dan warna baru. Mungkin mewakili warna bapaknya di zaman-zamannya dulu. Iya, Masih di Enrico, Parma Enrico. ya, Enrico Ya. Chiesa. Jadi secara gebrakannya, tusukannya itu luar biasa kalau menurut gua. Dari kemarin membawa Italia juara Eropa sampai sekarang di Juve pun menjadi sesuatu yang bisa diandalkan. Cuma bagi gua belum sesuatu menjadi pemain yang terpenting di Juve. Karena karena yang terpenting itu masih ada beberapa sosok gitu. Jadi seperti masih siapa, ada masih ada Dybala dan Morata. Menurut gue itu masih sosok pemain penting yang ada saat ini di Juve ya untuk saat ini. Gitu. Karena kalau Chiesa pun kemarin sendiri tanpa Morata dan Dybala, ya itu hanya ditandemkan dengan Bernardeschi itu masih kurang klop. Jadi sesuatu itu dia memang diandalkan tapi belum tentu yang menjadi terpenting. Itu. Artinya Chiesa lah jadi masa depannya Juve, tapi betul. untuk saat ini bukan. Saat ini belum jadi terpenting. Not the most important ones gitu ya. Bukan yang paling penting ya. Iya. Artinya lo pede dong kalau Juve main tanpa Chiesa. Beberapa teman gue bilang nggak pede tuh sekarang kalau Juve main nggak ada Chiesa, ya kan? Iya. Kalau menurut gue Chiesa itu kemarin beberapa kali pertandingan masih belum dimainkan secara full ya. Memang kalau sekarang tuh sudah full kan untuk dimainkan gitu kan. Yeah. Tapi kalau gue masih dia dimainkan itu masih pede, itu masih ada hal-hal lain kayak Kulusevski gitu kan yang mesti menjadi gedor-gedorannya Juve, karena Chiesa ini menurut gue masih belum matang banget ya bro. Iya, belum matang masih muda banget, lah ya. Masih muda, dan begitu dia sisi egonya masih besar gitu. Jadi kalau dia tanpa dia dan ada dia pun Juve masih seperti itu gitu. Untuk saat ini ya, Iya. Tapi hebat ya, maksud gue dalam waktu setahun 2 tahun dia langsung jadi seperti itu gitu ya. Hebat ya. Betul hebat. Makanya ini benar-benar pemain masa depan yang diharapkan Juve menjadi bukan andalan lagi, tapi sosok yang bisa mudah-mudahan bisa menggantikan legend Del Piero seperti itu. Mengikuti gitu kan. Iya. Dan menjadi loyal banget di Juve gitu kan. Bahkan teman gue yang Milanisti itu ditanya pemain mana yang mau datangin dari Inter, Roma, Napoli, jawabnya Chiesa. Nah itu iya kan. Iya kan, Chiesa kan di Juve ya. Itu dia. Mindsetnya Chiesa tuh udah meraja melarang buana gitu ya. Iya. Tapi semoga bertahan bro ya, karena kita tahu sekarang klub-klub besar di Eropa itu gila-gilaan sekarang, gila-gilaan. Kalau ini nggak ada serinya itu, kalau dia mau beli ya dia beli. Gitu betul, karena ini sosok pemain masa depan yang keren ya setelah nanti era Ronaldo, Messi udah nggak ada gitu. Yes. Setuju gua. Itu berapa tahun lagi jadi banget? Berapa tahun lagi akan jadi banget ya? Banget. Ya, dan semoga itu jadinya di Juventus. Ya, jangan lari ke tim sebelah ya. Iya. Keren. Nah, bro, kalau kita lihat sebenarnya sebelum si Allegri datang ini, kan kemarin Juve sempat dilatih sama Andrea Pirlo ya. Ya, dalam periode yang singkat, dan kita tahu waktu itu shock banget gitu ya.
waktu ketika Pirlo gantiin Maurizio Sarri, yang mana sebenarnya Sarri bawa Juventus juara Serie A, ya tapi dirasa belum cukup gitu, sehingga masuk Pirlo yang mana belum punya pengalaman melatih sama sekali gitu. Dan kita prediksi waktu itu ya memang ini akan jadi masalah nih, minim pengalaman, langsung megang tim juara gitu kan. Nah bahkan gue dengar pemain Juve Rebiot sendiri bilang kalau pemain-pemain Juventus itu bingung jalanin taktiknya Pirlo gitu ya. Bahkan beberapa di antara pemain Juve itu nggak paham ide-idenya Pirlo karena dia buat pemain-pemain terbaik itu keluar dari posisi favoritnya. Gitu. Nah setelah meraih Coppa ya, hanya meraih Coppa Italia sama Super Coppa, akhirnya Pirlo tetap dipecat oleh Juventus gitu, dan nggak melangkah jauh di Champions League. Dan musim lalu kita tahu Juve di posisi 4 nyaris tidak lolos ke Champions League gitu ya. Nah gue ngajak lo berandai-andai sebenarnya kalau waktu itu Pirlo nggak datang, Juve masih tetap dengan Sarri gitu ya. Bisa aja kali ya Juve melangkah lebih jauh, kemudian si Sarri ini bisa memaksimalkan potensi Ronaldo gitu. Nah menurut pendapat lo, satu musim dengan Pirlo ini apa Juve sebenarnya buang-buang waktu gitu bro, nyanyiakan peluang? Iya. Tadi kalau berandai-andai memang lebih enak diterusin sama Sarri ya daripada gitu ya? si Pirlo. Iya, jadi gue senang si Pirlo itu udah ada kayak gitu. Karena kondisi kemarin 1 tahun belakangan itu aduh kosong bener. Kita bagi Juventini tuh melihatnya gregetannya gregetan ya, maksudnya di kalangan Juventini itu gregetan ya. Oke. Ya maksudnya secara strategi segala peluang-peluang yang ada nggak dimanfaatin, dengan ada hal-hal ini membuat bener-bener 1 tahun itu kosong sampai terperosok hampir masuk ke Liga Malam Jumat nih, seperti yang kita lakukan saat ini nih bro. Itu yang kita takutkan. Untung aja terselamatkan. Betul. Gitu kan, masih bisa berlaga di dinasti yang seharusnya gitu kan. Yes. Liga Champions. Iyalah, 9 kali ke final. Masa main di Liga Eropa? Iya kan? Iya, konsisten bro. Iya. Tetap di Liga Champions. Yang penting ada. Daripada berapa tahun absen kan? Oh enggak, jadi gue baru tahu, maksudnya gue di kalangan penggemar Juventus juga gregetan juga sebenarnya ya di musim dengan Pirlo itu juga. Gue juga ya sesama Juventus ini juga ngobrol seperti ini. Rada-rada gimana ya untuk Pirlo ini benar-benar dari defense, penyerangan segala macam ada Ronaldo tidak termanfaatkan dengan baik gitu. Nah itu mungkin kalau secara enaknya tuh dibilang bro lu tuh mendingan jadi teman aja daripada buat rekan bisnis gitu. Harusnya Agnelli ngomong gitu. Jadi udah ya pindah aja ya. Iya. Buat rekan bisnis tuh nggak bisa. Tapi kalau buat teman oke lah ya, karena kan dia mau nggak mau sebagai pemain tengah mantan pemain ya. Juga ya mantan pemain. Mantan pemain Juve yang harus dihargai juga seperti itu. Siap. Artinya, oke. Thank you bro. Artinya maksudnya lo melihat sayang sebenarnya setahun kemarin sayang banget. Karena masih ada sisinya Ronaldo gitu. Iya, gue kan Sarri masih ada dimaksimalin Ronaldo. Betul. Iya kan. Tahun ketiga kan. Ya, tapi ya itulah bola ya. Itu sepak bola gitu loh. Ya kan kita nggak pernah tahu. Nah bro, gue pengen tanya satu hal nih ke lo. Nah tentang Juve juga. Jadi fans sejati ini kan selalu ada di nggak hanya ada di sukacita tapi juga ada di momen-momen duka ya gitu ya. Nah gue yakin lo sebagai Juventini gitu ya pasti banyak melewati momen-momen bahagia, euforia ya kan saat Juve jadi juara atau ngalahin rival gitu. Nah namun pasti kita sebagai fans bola kan pasti ada momen-momen kesedihan, kekecewaan gitu ya. Ya itulah fans kan, itulah tifosi ya, itulah tifosi. Nah selama lo mendukung Juve, gue boleh tahu gak momen yang paling terasa mengecewakan atau menyakitkan gitu? Ada gak? Itu ada, pasti ada bro. Bagi Juventini pasti ada. Pasti sudah tidak jauh lagi dari identik si wasit itu. Jadi kekecewaan paling berat ya memang ada di tahun 2006 ya. Pas Calciopoli berarti ya? Calciopoli, pasti pas Calciopoli. Kalau gue kan suka Juve itu dari tahun 95-96 begitu Juve juara champion. Nah, nyampe ke 2026 dia harus bermain di Serie B. Itu kecewa. Terus ditambah ada Calciopoli. Ada beberapa yang penggemar Juve juga sampai meninggalkan. Oh, gitu ya. Nggak hanya pemainnya aja ya ninggalin ya. Iya. Pemainnya juga ninggalin banyak. Ya? Iya, itu dia. Iya, pemainnya kan banyak tuh, ya kan? Banyak. Waktu itu pemain yang meninggalkan kan Ibra, ya kan? Ya. Segala macam. Thuram,
Zambrotta, Iya. Cannavaro, Iya. udah lepas semua sampai Capello pun lepas gitu kan. Nah, itu hal paling mengecewakan sih, bukan mengecewakan. Jadi ya emang sudah kejadian di sana yang tidak bisa kita kendalikan di sini gitu kan. Iya. Kita hanya sebagai fans sampai turun ke seri B. Tapi gue lihat dari sisi konsepnya, kalau gue pikir-pikir ya, kalau gue jadi kenapa sih gue milih fans Juventus gitu kan? Juventus dari sisi warna hitam putih, terus dari sisi pride-nya sendiri gitu kan. Itu semua masuk gitu. Juve pernah menjalani sisi hitamnya. Tapi di 2007 dia bangkit ke sisi putihnya sampai di 2011 asik juara 9 kali berturut-turut secara Serie A iya. kan, setelah Iya. si AC Milan ini 2010 kan ditutup sampai 2020 tahun sekarang lalu sama Inter. Iya. Itu sisi hitam putihnya tuh, wah ini masuk banget ke konsepnya. Tapi waktu Juve di Serie B lu tetap support ya, tetap nonton. Kalau misalnya Del Piero di situ, gue salah satu pemain yang gue suka tuh Del Piero di situ. Favorit tuh Del Piero pasti. Selain nama hampir sama, tanggal lahir gue juga sama dia kebetulan. Tanggal sama bulan sama. Luar biasa. Itu makanya keren. Oke. Ini Del Piero masih loyal, iya. ada Nedved, ada Sequet, masih ikut di sana. Chiellini segala macam gitu ya. Itu yang gue salut dari pemain Juve lama yang ngikutin sampai ke Serie B bertahan. Iya. Jadi momen Calciopoli ya bro ya. Iya, sampai 2 gelar dicopot kan bro. Iya. 2 ya, bukan 1 doang ya? Oh 2 ya, 2 tapi 1 yang dikasih. 2004, 2005 sama 2006. Oke. Harusnya kalau nggak salah sekarang udah 49 atau berapa? Banyak ya. 36 nih. Salah. Iya. Nah, bro, sekarang gue pengen ngajak lu ke momen yang paling seru nih biasanya di set piece. Yaitu kita sebut namanya set piece quick answer. Di mana gue akan ngasih lo pertanyaan pilihan, lo harus menjawab secara cepat tanpa mikir, spontan apa yang ada di benak lo, gitu ya. Iya. Oke, ini kita akan ngelihat taste dan view lo sebagai seorang Juventini itu seperti apa. Ya, teman-teman set piece juga pengen tahu nih angle-nya Juventini kayak apa, gitu. Siap ya? 86. Nah, 86. Oke, gue akan mulai ya bro ya, gue akan mulai ya. Set piece quick answer, CR7 atau Trezeguet? CR7. Juara Serie A atau semifinalis champion? Juara Serie A. Zidane atau Nedved? Nedved. Calciopoli, pelajaran atau kebodohan? Pelajaran. Mending lihat siapa juara Serie A, Milan atau Inter? Enggak, dua-duanya masalahnya. Nggak boleh mikir. Oh iya, Inter ya. Wah, iya. Lanjut ya. Oke. Maldini atau Zanetti? Wah, Maldini. Oke. Juara Coppa Italia atau runner up Serie A? Coppa Italia. Pippo Inzaghi, Bianconeri atau Rossoneri? Bianconeri. Seru. Thank you bro, keren. Seru ya set piecer, kita lihat perbincangan kita hari ini sama Om John Sandro. Kita bisa lihat taste-nya sebagai Juventini, angle-nya gimana rasanya hidup sebagai pendukung Juve. Bisa kita lihat tadi dari momen-momen final Champions League, Calciopoli, ya, sampai Juve saat ini itu coba bangkitkan dinasti kejayaannya lagi di Eropa dengan Federico Chiesa gitu ya. Betul. Bung John, set piece, makasih banyak buat kehadiran lo hari ini. Ya. Kita lihat dan nantikan perjuangan Juve di Serie A, apakah bisa kembali merebut gelar dan bisa bicara banyak di Champions. Pasti bisa. Pasti bisa. Siap. Sekali lagi, makasih ya bro. Sehat-sehat selalu. Thank you. Yo. Thank you bro. Sukses selalu buat set piece. Siap. Oke, demikian set piecer, bincang-bincang seru dan menarik kita dengan Bung John Sandro, seorang Juventini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik, like, dan share video ini, dan nantikan video-video selanjutnya dari set piece. Demikian dari set piece hari ini. Salam sehat, set piece!